Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di hari ulang tahun paroki yang ke-29, 30 - 1, kita diajak untuk merenungkan kembali tentang tugas perutusan kita, terutama akibat langsung dari baptisan kita, yaitu pergi ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Berkali-kali kita serukan, terutama dalam Mazmur tadi refrennya, pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Ini bukan tugas yang mudah. Apalagi kalau kita melihat dunia makin berkembang, dunia makin berubah. Bagaimana kita harus mewartakan Injil di tengah-tengah dunia yang begitu hiruk-pikuk yang semacam ini? Bagaimana kita harus memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang makin tidak jelas? Bagaimana kita harus mewartakan Injil di tengah-tengah dunia yang makin kacau? Begitu pandainya dunia atau kurang pandainya kita yang mewartakan Injil, ini sebuah tantangan. Intinya menyebarkan Injil di tengah dunia yang penuh tantangan. Diperlukan sebuah daya, kekuatan yang sungguh-sungguh ekstra. Apalagi dunia yang makin berkembang di dunia IT. Kita ini yang jadul-jadul ini repot juga. Kelihatannya punya HP, tapi tidak bisa mengoptimalkan fungsi HP. Apakah Bu Maria bisa memfungsikan HP dengan optimal? Belum. Setidaknya bisa untuk telepon dan kirim pesan. Kalau suruh ngedit foto bisa, Bu? Nggak bisa. Ngedit video nggak bisa, ngedit utang tantangan makin hari makin banyak. Bagi kita yang menguasai media sosial pun juga semakin melihat begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang seperti itu kita harus mewartakan Injil. Tugas ini membutuhkan kekuatan, membutuhkan sesuatu yang sangat luar biasa apabila kita mau menjadi pewarta Injil di tengah-tengah dunia modern yang sungguh-sungguh. Maka setidaknya ada dua hal yang mesti menjadi daya kekuatan kita. Yang pertama adalah kerendahan hati dan keterbukaan hati kita akan kekuatan Allah yang menyertai kita, dan sekaligus kepercayaan yang mendalam bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dua hal ini saya kira menjadi sesuatu yang harus kita miliki secara terus-menerus. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa Allah, maka mustahil kita bisa mewartakan Injil secara baik dan benar. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keterbukaan pada kuasa Tuhan itu kita diharapkan dapat menjadi saluran berkat Allah bagi sesama kita. Ada keterkaitan yang sangat mendalam antara tugas mewartakan Injil dengan kesadaran diri
bahwa Allah senantiasa memberikan daya kekuatan kepada kita, sehingga apa yang kita sampaikan kepada sesama kita bukan hidup kita melulu, tetapi adalah rahmat Allah. Menyebarkan Injil berarti pula bahwa hidup kita harus menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah melalui sikap, tindakan, perilaku kita. Dalam konteks hari ulang tahun paroki ke-29 ini, bacaan Injil maupun kisah para rasul memberikan kepada kita panduan bagaimana kita harus menjadi warga paroki Santo Paulus Nganjuk untuk merenungkan kembali dan menghidupi ajaran Kristus, dan bagaimana seharusnya menjadi orang yang terpanggil dan diutus. Peristiwa hari ulang tahun paroki ini menekankan kembali tentang pentingnya iman dan pentingnya kesadaran diri kita bahwa kita dibaptis. Ada dua hal yang setidaknya kita sadari. Mana yang lebih penting, iman atau baptisan? Dua hal ini sama-sama saling melengkapi. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia akan dihukum. Hari ulang tahun paroki menyadarkan kita akan dua hal yang sangat penting ini, tentang bagaimana kita harus membangun kesadaran akan iman yang terus-menerus yang harus kita hidupi, dan baptisan yang mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam sebuah perutusan. Beriman dan kesadaran akan dibaptis bukan sekedar bersekutu, tetapi bersekutu sebagai orang yang sungguh beriman. Beriman dan baptisan membawa kita pada sebuah persekutuan yang bukan hanya sekedar persekutuan sebagai manusia saja, tetapi persekutuan sebagai manusia yang sungguh beriman. Bukan sekedar beriman, melainkan iman yang dilandasi akan penyerahan diri terus-menerus dan kesadaran akan penyertaan Tritunggal dalam hidup kita. Maka baptisan kita itu berdasarkan iman kita akan Allah Tritunggal. Maka kita dibaptis bukan hanya dalam nama Bapa saja, tapi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini harus kita sadari. Tidak boleh satu di antaranya kita kurangi. Karena kesadaran akan perutusan berdasarkan iman kita dan baptisan kita berdasarkan Allah Tritunggal membawa kita pada kesadaran terus-menerus. Karena berkat roh kita terus-menerus disertai hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebagai warga gereja paroki Santo Paulus Nganjuk yang sudah berusia 29. Ini kalau manusia biasa sudah layak-layaknya mempunyai anak 29, maka yang 29 belum punya anak, gendang cepeto. Artinya usia 29 mengandaikan sebuah kedewasaan yang cukup. Syarat untuk menikah berapa umurnya, Pak Satwarso? Berdasarkan pemerintah kita, 21 atau 25? 21 untuk wanita. Berarti kalau 29, nek Joko ya wis Joko, tuwek. Nek perawan is perawan, kasep. Artinya sudah cukup dewasa, berarti sudah diandaikan menghasilkan buah.
Kita diajak untuk bersama-sama menyadari panggilan ini, mengajak kita untuk berbuah, yakni menjadi saksi iman dalam kehidupan dengan membangun semangat kesederhanaan di tengah arus dunia modern. Dengan apa? Dengan terus-menerus melakukan pembaruan. Rasul Paulus memberikan contoh pembaruan yang luar biasa. Dari pribadi yang mengejar-ngejar Tuhan, mengejar-ngejar pengikut Tuhan, mengejar-ngejar pengikut di jalan Tuhan, akhirnya ia menjadi pribadi yang berbalik. Ini artinya pribadi yang terus terbuka. Artinya Paulus mengajarkan kepada kita contoh teladan bagaimana pembaruan hidup itu yang terus-menerus mengajak kita terbuka. Tidak selamanya apa yang diyakini di masa lalu menjadi sebuah keyakinan yang terus dipertahankan. Memang Rasul Paulus menjadi pribadi yang luar biasa, hebat dan getol dalam meyakini ajaran keyahudian. Tetapi ia juga menjadi pribadi yang terbuka akan pembaruan hidup. Kita diajak bersama-sama untuk membuka hati kita, membuka diri kita akan pembaruan hidup ini, tentu dalam semangat kerendahan hati. Kita juga diajak bersama-sama untuk semakin terbuka untuk sebuah pelayanan satu sama lain dan membangun paroki kita tercinta ini menjadi rumah bersama yang dipenuhi dengan rasa damai, nyaman satu sama lain, merasa kerasan, akrab, dan tidak merasa terancam satu dengan yang lain. Kita bersama-sama diajak menjadi saluran berkat Allah melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik di dalam lingkungan kita maupun dalam tingkat paroki. Allah memberkati kita.